Saya menemani saudara dengan firman Tuhan. Nah, setelah kita memperingati Paskah, hari kebangkitan, kita akan melihat seorang yang bangkit daripada semua kondisi hidup yang hancur. Itu bernama Ayub. Nah, Ayub pasal 19 ayat 25 berbunyi demikian. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya. Takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Nah, ayat 25 berkata, aku tahu penebusku hidup. Saudara, paling penting ketika mengalami krisis seperti Ayub, kita mengalami hidup yang tidak biasa. Ketika saudara mengalami kehancuran, saudara harus melihat kepada Tuhan. Ayub seorang yang merasa atau mengalami kepahitan, kegetiran hidup. Dan Ayub mengalami tekanan fisik, emosional, sosial, psikis, dan lain sebagainya. Ia kehilangan segala-galanya. Kehilangan anak, kehilangan usaha, kehilangan kesehatan, kehilangan dukungan. Istri tidak mendukung dia. Dia menderita penyakit parah, dari batuk kepala sampai kepada ujung kaki. Demam merintih, tersiksa setiap hari. Tetapi ia dikuatkan bahwa ia punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala agenda manusia, pribadi, dan lain sebagainya. Dalam derita dan dalam ketidakpastian, dia memiliki satu statement yang menarik bagi saya. Aku tahu penebusku hidup. Saudara, kata aku tahu penebusku hidup, bahwa kata penebus dalam kitab Ayub, Allah telah membelinya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang fana, tapi dengan perak dan emas. Dia katakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kata pasal 6, 1 Korintus 6 ayat 20, pasal 7 ayat 23, dan harganya sudah lunas. 1 Petrus 1 ayat 19-20, engkau dibayar bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah yang mahal. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Mengapa begitu penting saudara mengenal bahwa Yesus itu hidup, Yesus berkuasa, sehingga Ayub berkata, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Melihat Allah di tengah-tengah kondisi kesulitan, itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Barangkali Anda dan saya, kita semua hari-hari ini lebih banyak melihat kesulitan, pergumulan, dan tantangan. Tapi ayo kita keluar dari setiap persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, persoalan kesehatan. Bayangkan saudara, Ayub satu hari dia harus menguburkan 10 anaknya, 7 laki-laki, 3 perempuan. Setelah dia selesai menguburkan anak-anaknya, baru dia mengucapkan satu kalimat, dan kalimat itu menggetarkan kerajaan surga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Tidak gampang kita berseru mengeluarkan kalimat yang merdu luar biasa seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita datang ke dunia ini, saudara, tidak bawa apa-apa. Tidak ada saudara yang datang ke dunia ini bawa rumpi. Tidak ada Anda yang datang ke dunia ini bawa cincin emas. Tidak ada orang datang ke dunia ini bawa apapun, telanjang, kata Ayub. Kalaupun pulang habis semuanya, tinggal kulit dan daging. Daging pun hancur lebur. Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Bahkan saya diberkati dengan Asaf, Mazmur pasal 73. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, Engkau Allah yang aku percayai. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan bahwa penting kita mengenal Allah. Ayub tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini fana. Saya akan tinggalkan yang ada di dunia ini dan saya akan mengharap kepada Tuhan. Maka betul firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia merambat batang-batangnya kepada batang air, akarnya ke batang air, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah, dan daunnya tidak mengalami kering. Saudara, tancapkanlah pengharapan kita dan semua kepada batang air, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya kita bisa kuat menghadapi kesulitan hidup ini. Seperti nyanyian Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun anggur tidak berbuah, sekalipun zaitun mengecewakan, sekalipun kambing domba terhalau dari kulungan, lembu sapi tidak menghasilkan, namun aku akan bersuka cita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau kenal Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, Anda dan saya aman. Dan Ayub Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Penebusku hidup, dia ada di surga, dia sedang melihat umatnya. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mencari dia, yang mencari kekuatan di dalam hidupnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Saya berdoa untuk saudara pada hari ini, Tuhan beri kekuatan, ku tahu penebusku hidup. Saya buat satu kisah terakhir. Sudah tahu, Yesus Kristus dicambuk, bilur-bilurnya hancur lebur, dagingnya itu tercobek-cobek, disalib, lambungnya ditusuk, masuk dalam kubur. Luar biasa, tanpa dibedah, tanpa perlu bedah kulit, tanpa perlu bedah plastik. Seluruh saraf-saraf dan urat-uratnya putus. 3 hari kemudian normal kembali. Kenapa? Dia sudah mengalahkan sakit penyakit, dia sudah mengalahkan segala kematian, dia sudah mengalahkan ketakutan. Karena percaya kepada Yesus, saudara akan bangkit. Aku tahu penebusku hidup. Selamat beraktivitas, jadi orang Kristen yang menang dalam nama Yesus. Amin.